Selamat siang, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Simalungun dengan saya Mariono Manulang SPD dari SD Negeri 097319 Siopatsu. Saya Marintan Yeti Silalahi SPD dari SD Negeri 094155 Rambong Merah. Dan saya Yeti Mahuni Subarmata SPD dari SD Negeri 091253 Bukit Maraja. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, juga coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Itan. Selamat siang Pak Ono. Gimana kabarnya nih? Ya, sehat luar biasa Pak. Iya, kemarin pun saya lihat Ibu di Jalan Sutomo begitu cerahnya, begitu semangatnya. Lagi ngapain di sana Bu? Ya, Bapak lihat saya ya Pak. Iya Bu, iya. Biasa sama mama Pak, belanja kebutuhan anak-anak loh Pak. Oh iya, baik Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu ya. Iya Pak. Iya. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati Bu. Nah, apakah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sehingga coachee pun merespon pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu ya, kita gunakan prinsip coaching di mana diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Iya Pak. Kompetensi inti yang akan saya kembangkan Pak di saat nanti melaksanakan coaching antara saya dengan si coachee, yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, dengan secara spesifik gitu ya kan Pak, yang akan saya ajukan dalam kompetensi mungkin akan saya lakukan yaitu mungkin mendengarkan aktif gitu ya kan Pak, dan selanjutnya itu pertanyaan-pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Kemudian terakhir ya Bu, Iya Pak. indikatornya bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching kali ini? Iya, indikator yang harus saya terapkan di mana si coachee dapat mencari solusi ke dalam permasalahannya, di mana dia dapat menemukan langkah-langkah setiap permasalahan yang dialami si coachee, seperti itu. Baik, demikian Bu ya pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Yeti. Selamat siang Bu Marintan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Kabar Bu bagaimana? Iya, sehat, kayaknya semangat juga. Iya, saya dengar-dengar ya kan Ibu Yeti sepertinya mau cerita-cerita dengan saya, seperti itu ya kan Bu ya. Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kurang lebih mungkin waktu kita ada antara 15 atau 20 menit ya Bu Yeti ya. Permasalahannya seperti apa ya gitu ya. Begini Bu Marintan, di sekolah saya melihat siswanya kurang fokus atau bosan lah seperti itu. Jadi saya amati guru-guru di sekolah saya ternyata melaksanakan pembelajaran yang monoton. Mereka berceramah, padahal kan mereka
bisa memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah, misalnya ada Infocus, terus di situ kan juga ada Bu lapangan sekolah. Nah di lapangan sekolah itu kan bisa saja dipakai ke rekan-rekan guru untuk digunakan sebagai media di sekolah, seperti itu Bu. Oh seperti itu ya Bu ya. Mungkin permasalahan Ibu ini mungkin kurang berkreatif dalam pembelajaran seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Pembelajaran di sekolah saya dengan teknik ceramah gitu-gitu saja Bu. Jadi mungkin gara-gara itu murid menjadi merasa bosan dalam pembelajaran. Iya baik Ibu. Jika memang percakapan kita di siang hari ini punya alur cerita, jadi cerita yang kita akan menceritakan permasalahan Ibu tadi, berarti Ibu maunya seperti apa yang harapan Ibu gitu? Saya ingin adanya perubahan gitu loh Bu Marinta. Perubahan setidaknya sedikit terlihat ada perubahan di sekolah saya, cara pembelajarannya agak lebih sedikit diubah lah dengan menggunakan metode-metode atau pemanfaatan media yang lebih bervariatif lagi lah yang ada di sekolah, yang disediakan sekolah, seperti itu. Iya seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu mengharapkan adanya maunya perubahan supaya anak didik itu atau siswa tertarik dalam pembelajaran, seperti itu ya Bu ya. Betul Bu, saya sangat mengharapkan Iya betul ya Bu ya. Memang sulit juga ya Bu mengajar seperti itu kalau memang anak didik kurang kreatif ya kan Bu, kurang istilahnya monoton gitu ya Bu ya. Perubahan, Ibu tadi kan pengennya ada perubahan ya kan Bu ya. Perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya perubahan yang menuju yang lebih baik seperti itu Bu, seperti penggunaan metode model pembelajaran yang bervariasi, kemudian pemanfaatan media pembelajaran yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan sekolah tapi kurang dimanfaatkan dan kurang maksimal, seperti itu Bu. Iya seperti itu ya Bu ya. Berarti pembelajaran yang bervariatif itu berarti kita dapat lihat itu merupakan level 10 ya Bu ya. Berarti Ibu menginginkan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu lihat atau Ibu gambarkan level berapa ya Bu? Mungkin kalau itu di level 5 ya Bu ya. Karena masih banyak yang walaupun ada guru yang telah menggunakan atau memanfaatkan teknologi prasarana dan sarana di sekolah, dan apa yang melakukan, dan mereka sudah melakukan pengembangan diri menggunakan manfaatkan teknologi, baik itu PowerPoint, baik itu media Canva, kemudian ada visual dan audio visualnya Bu. Jadi bagian besar juga masih belajar seperti itu Bu. Begitu-begitu saja menggunakan metode ceramah, dan terus mereka tidak memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah, seperti itu Bu. Iya seperti itu ya Bu ya. Memang kita kalau misalnya mengajar itu memang yang paling utama di situ metode kita ya kan Bu, pembelajaran. Jika metode kita cocok, pasti anak kita juga pasti siap dalam belajar, senang dalam belajar, iya kan Bu ya. Kalau misalnya tadi kreatif dalam pembelajaran ya kan Bu, itu merupakan menurut Ibu lah di level berapa lah gitu ya Bu ya. Sepertinya nggak terlalu banyak ya Bu ya, karena kita sedang berusaha selalu berusaha seperti itu untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan seperti itu Bu. Setidaknya ada perubahan sedikit saja. Saya inginnya di level 7 seperti itu Bu, karena di sekolah saya banyak guru yang masih dan banyak guru yang sebenarnya mereka antusias gitu Bu untuk menggunakan Canva, menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, tapi mereka bingung bagaimana cara memulainya. Iya, berarti yang Ibu bingungkan bagaimana caranya ya Bu ya. Mungkin Ibu harus melakukan seperti langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan dalam melakukan perubahan, langkah-langkah seperti apa gambar yang Ibu akan lakukan dalam perubahan tersebut Ibu. Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikannya permasalahan itu bersama teman-teman, berkolaborasi ya Bu ya. Pengennya ada perubahan dalam pembelajaran, dalam penyampaian materi pembelajaran seperti itu. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan seperti itu Bu. Terus saya akan melakukan mentoring terhadap rekan-rekan guru saya. Iya.
tadi Ibu bilang melakukan mentoring ya Bu ya, itu juga suatu usaha yang kita lakukan supaya tercapai yang kita inginkan ya Bu ya. Jadi mentoring itu tadi kan Bu, nah mentoring yang akan Ibu lakukan yang mencakup adalah hal yang kita lakukan adalah misalnya contohnya ataupun pelatihan atau workshop seperti itu ya Bu ya. Mungkin semua guru bisa juga mengikuti hal seperti itu ya Bu ya. Kayaknya saya lebih memilih ke mentoring Bu. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang ingin maunya ada perubahan seperti itu Bu. Jadi kalau pelatihan kan nanti dia itu sasarannya tuntutannya harus ada dari sekolah karena dia pelatihan. Tapi sebenarnya nggak ada juga kemauan secara sendiri seperti itu Bu. Jadi saya ingin melakukan mentoring yang benar-benar mau dilakukan agar ada perubahan di sekolah saya seperti itu. Iya, tadi Ibu Yeti memilih yaitu mentoring ya Bu ya. Mungkin itu mungkin sudah lebih pemikiran Ibu memikirkan hal itu yang lebih baik dilakukan seperti itu ya Bu ya. Dalam melakukan mentoring tersebut ya kan Bu, pasti kita kan bukan hanya kita sendiri yang bisa melakukan, mungkin butuh dengan orang lain, teman sejawat. Mungkin siapa yang bisa dapat membantu Ibu? Kebetulan Bu di sekolah saya juga punya teman yang jago IT, jadi pintar IT. Mungkin saya bisa minta bantuannya untuk menyamakan konsep dengan rekan saya seperti itu Bu. Iya, baik Ibu. Mungkin Ibu sudah menemukan siapa yang akan membantu Ibu ya. Berarti yang bisa dapat melakukan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya kan Bu? Iya betul Bu, saya akan berkolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya Bu ya. Iya, kita ini sudah mulai mendekat penghujung ya Bu, nggak terasa waktunya sudah mulai apa ya kan Bu, Ibu Yeti. Iya, percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Ya saya ada sedikit gambaran ya Bu ya. Gambarannya bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah saya, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran, yang mungkin nanti saya itu akan menjadi mentoring seperti itu Bu. Wah, kayaknya luar biasa ya Bu Yeti ya, kayaknya sepertinya sudah hebat. Ini gambaran Ibu sudah ada ini ya kan Bu. Sepertinya saya tidak sabar mendengar cerita-cerita apa yang akan Ibu akan lakukan nantinya ya kan Bu. Melakukan mentoring ya mungkin itu cukup sangat bagus ya kan Bu. Ya percakapan kita mungkin nanti di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya kan Bu. Terima kasih ya Bu Marintan atas kesempatannya dan waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya. Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya dan juga membantu saya untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Iya, sama-sama Ibu Yeti. Semoga Ibu Yeti tetap semangat melakukan pembelajarannya ya, dan terus semangat ya Ibu Yeti ya. Terima kasih Bu, selamat siang. Siang Ibu Yeti. Baik Wintan, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Yeti. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Iya, selama saya tadi kan Pak melaksanakan coaching antara coach dengan coaching, di mana itu sudah sesuai dengan alur Tirta Pak, seperti itu. Di mana Tirta itu yang menanyakan tujuan atau identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali si coaching, di mana sudah menemukan solusi dalam permasalahannya Pak, seperti itu. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer ya, lebih tadi proses coaching tadi Ibu, nah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Ibu berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yeti sehingga Bu Yeti bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada situasi coaching tadi Bu. Iya, Pak. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil
melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya kan Pak, di mana itu saya ingin lebih mendalam lagi memahami alur Tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya akan lebih baik lagi Pak. Nah, itu Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya. Iya Pak. Demikian juga observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, terima kasih Bu. Salam Horas. Terima kasih Pak Ono. Selamat siang Pak Mariono. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, luar biasa Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, nanti Bapak akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak ya. Ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bapak, boleh Pak? Boleh Bu. Ya nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan, dan juga ya jangan lupa ya Pak ya, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya? Ya, Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasinya Pak? Yang lebih spesifik Bu ya, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Ya itulah Bu, hanya 2 itu ya. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, Ya, Bu. yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coaching tersebut dan tahu cara untuk menyelesaikannya. Baik, jadi Pak, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Ya Bu. Silakan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Ya Bu, siap Bu. Selamat siang Bu Intan. Selamat siang Pak Ono. Gimana kabarnya? Iya, sehat luar biasa Pak. Iya, terima kasih lah. Sepertinya Ibu ada mau menceritakan sesuatu Bu ya. Kira-kira apa ya Bu ya? Iya Pak, saya akan menceritakan mana saya mempunyai permasalahan ya Pak. Baik, kita hanya punya 15 sampai 20 menit Bu ya. Silakan Bu. Ibu bisa menceritakan apa ya? Iya Pak, kayak gini Pak, dimana siswa saya itu kan Pak, di saat mereka belajar, kayaknya sepertinya saya lihat kan Pak, mereka sepertinya tidak tertarik gitu atau merasa bosan gitu dalam pembelajarannya.
Jadi di situ pun saya lihat mereka tidak ada gairahnya belajar gitu kan Pak, dimana mungkin kali ya Pak ya, atau kurang metode atau tidak memahami materi, atau mereka juga mungkin gurunya kali ya, atau kurang media, atau kurang metode-metode apakah yang akan mereka lakukan, mungkin seperti itu Pak. Jadi media-media di sekolah kami itu kan cukup tersedia Pak, contohnya sarana prasarana, lapangan yang cukup luas. Nah, jadi pembelajaran gitu-gitu aja kan siswa ini bosan kan Pak. Jadi mereka harus perlu lebih yang kekreatifan guru gitu agar mereka lebih tertarik dalam pembelajaran, seperti itu Pak. Baik Bu, berarti di sekolah Bu Intan banyak guru mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya? Iya Pak, seperti itu Pak. Jadi pembelajaran itu mungkin metode-metodenya mungkin hanya ceramah saja gitu ya kan Pak. Jadi siswa itu dalam pembelajaran malas mereka Pak. Jadi mereka tidak ada rasa antusias dalam mengetahui pembelajaran itu Pak. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Iya baik Pak. Yang ingin saya bincangkan atau percakapan dengan Bapak yaitu di mana Pak maunya di sekolah saya itu kan Pak maunya ada perubahan gitu ya kan Pak. Maunya setidaknya menggunakan metode-metode yang agar siswa tertarik, contohnya kan Pak media, pemanfaatan media atau penggunaan sarana prasarana atau lapangan yang ada tersedia prasarana di sekolah itu, seperti itu Pak maunya Pak. Oh, jadi Bu Intan ingin adanya perubahan di rekan Ibu ya, rekan kasih jawab. Kemudian berubah cara mengajarnya Bu ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Nah, Bu Intan, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Iya, maunya kan Pak, perubahan yang saya inginkan yaitu di mana penggunaan metode atau model yang bervariasi gitu kan Pak. Terus pemanfaatan media di sekolah itu kan Pak ada tersedianya media. Nah, jika perlu memang itu digunakan lah Pak, media itu yang ada di sekolah. Jadi itulah Pak, pemanfaatannya itu sangat kurang, seperti itu Pak. Nggak dimaksimalkan guru Pak penggunaannya gitu Pak. Berarti pembelajaran yang bervariatif itu Bu ya, pembelajaran yang kira-kira ideal lah bisa dibilang Bu ya. Levelnya misalnya kalau yang ideal itu 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu tuh levelnya sudah sampai di mana ya Bu? Iya, kalau misalnya saya lihat ya Pak ya, mungkin itu level 5 masih Pak. Nah, di mana masih banyak walaupun guru-guru berbeda-beda, sudah sebagian ada memang memanfaatkan ya Pak, sebagian ada, tapi ada juga sebagian mungkin masih monoton gitu. Jadi penggunaan manfaat seperti kan Pak, penggunaan teknologi apalagi pada saat ini teknologi itu kan Pak sangat perlu butuh sama siswa, dimana contohnya itu Pak penggunaan digital seperti PowerPoint, Canva, Quizzes atau Google Chrome dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa membuat lebih tertarik siswa dalam pembelajaran ya kan Pak. Jadi penggunaan metode-metode atau media seperti itulah Pak mau gitu Pak. Baik Bu, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Iya, yang saya harapkan memang Pak, karena saya sudah melihat keadaan sekolah saya atau keadaan pendidik gitu ya Pak, tenaga pendidik di situ, dimana masih saya sih tidak mengharapkan harus 100 gitu levelnya kan Pak ya, setidaknya Pak bisalah ada perubahan, mungkin bisa di level 7 seperti itu ya Pak ya. Jadi banyak guru sebenarnya pengen antusias atau kebingungan dalam cara-cara penggunaannya, mungkin guru-guru itu mungkin belum paham atau mengerti dalam penggunaan digital, mungkin bisa jadi seperti itu Pak. Kalau begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa ya? Iya, langkah-langkah yang mungkin akan saya lakukan Pak, mungkin yang pertama itu mungkin saya harus diskusi kali ya sama teman-teman sejawat ya Pak. Jadi kami
berdiskusi, terus melakukan kolaborasi gitu seperti itu ya kan Pak. Jadi kemudian ada guru yang pengen adanya perubahan. Jadi saya akan melakukan adanya pendampingan terus atau melakukan mentoring seperti itu Pak. Ya, melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring Bu, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan kuri Bu? Iya, selain mentoring mungkin Pak yang akan saya lakukan dalam skala besar itu bisa juga dengan workshop atau pelatihan seperti itu Pak. Baik, kira-kira Bu, tadi ada Ibu sampaikan mentoring Bu ya, ada Iya. juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan, metodenya atau strategi yang dilakukan itu yang mana Bu? Iya, yang lebihnya cocoknya mungkin Pak mentoring kali ya Pak ya. Jadi mentoring mungkin karena mentoring ini kan Pak suatu sasaran yang ingin atau ada perubahan. Jadi kalau pelatihan itu kan Pak itu sasaran yang tuntutan di sekolah, mana pelatihan itu terlalu besar gitu, terlalu mungkin butuh biaya atau apa gitu ya kan Pak. Jadi mungkin yang lebih melakukan mentoring mungkin dengan sebenar-benarnya. Jadi itu saja mungkin perubahan melakukan mentoring kayak gitu Pak. Baik, Ibu melakukan mentoring, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Iya, dalam melakukan mentoring itu mungkin di sekolah kami memang ada beberapa guru yang mahir dalam penggunaan IT gitu ya kan Pak. Jadi mungkin saya bisa mengajak dia untuk berdiskusi gitu Pak. Jadi kerjasama dengan dia untuk membantu saya menyamakan konsep dengan rekan saya seperti itu Pak mungkin. Baik Bu, berarti Ibu Intan akan melakukan kolaboratif ya dengan rekan-rekan Ibu di sekolah. Iya betul Pak, saya akan melakukan berkolaborasi atau berkolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi mungkin tentunya Pak. Nah, sekarang kita sudah di penghujung pembicaraan kita ini Bu ya. Nah, dari percakapan Ibu ini apa sih yang Ibu dapatkan? Iya, sedikit ya Pak, saya sudah memiliki gambaran yang mana itu bagaimana caranya memberikan perubahan di sekolah saya, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan ya Pak ya, memberikan perubahan yang menyampaikan materi, di mana di saat menyampaikan materi itu supaya siswa atau peserta didik itu sudah tertarik, sudah ada senang, menyenangkan di saat melakukan pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin nanti saya akan ambil yaitu dengan cara mentoring gitu ya Pak ya. Jadi saat ini yang bisa akan saya lakukan yaitu mentoring ya mungkin Pak. Wah, saya udah nggak sabar lagi nih Bu dengan harapan Ibu tadi melakukan mentoring, kemudian bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Nah, ini kita cukupkan pembicaraan kita Bu ya. Nanti lain kali kita bisa mengobrol-ngobrol kembali Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah memberikan waktunya, kesempatannya bercerita-cerita dengan saya ya Pak ya. Terima kasih atas cerita-ceritanya, dapat membantu saya sehingga saya dapat menemukan solusi Pak. Sama-sama Bu ya, semoga kita bertemu lagi di hari-hari yang akan datang dalam keadaan sehat-sehat Bu ya. Semangat Bu ya. Iya Pak Terima Ono. kasih. Selamat siang Bu. Sama-sama Pak Ono. Salam sehat. Siang Pak. Baik Bapak Mariono, Ya Bu. bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah Bu. Tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Baik Bapak Mariono, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching. Dari percakapan Bapak Mariono dengan Ibu Marintan sebagai coachingnya, ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Pak Mariono, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Terima kasih Bu. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita Bu ya,
yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Kemudian saya menggali potensi yang ada pada kucing, Bu, dan menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik, jadi Bapak sudah berhasil ya Pak. Bapak sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan juga Pak. Tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Nah, sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan identifikasi permasalahan, kemudian Bapak juga mengarahkan kucing ke rencana aksi ataupun tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Mariono sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan kucing. Bapak sudah fokus terhadap kucing ya, mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa ya Pak ya. Apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses kucing hari ini, mudah-mudahan Bapak sukses ke depan dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Pak ya, Bu, untuk kedepannya ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini? Baik Bu, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya dalami, tetap masih untuk memahami alur Tirta Bu ya, dan melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik Bu. Baik Bapak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya Pak ya. Terima kasih sudah melaksanakan sesi tanya jawab ini. Baik Bapak Mariono, luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depan ya Pak ya. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal Bapak agar ke depannya ketika melakukan proses kucing bisa sesuai dengan yang Bapak harapkan, yaitu paradigma kucingnya ada, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Bapak tetap berpegang teguh pada alur Tirta. Terima kasih Bapak Mariono, sebuah proses kucing yang sangat luar biasa, semoga dapat berdampak terus untuk Bapak ke depannya ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Baik Bapak, terima kasih kembali. Selamat siang Bapak Mariono. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Yeti, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Marintan, alhamdulillah saya sehat. Kabarnya Ibu Marintan bagaimana? Iya, kabar saya sehat dan luar biasa ya Bu Yeti. Baik. Sebelum Ibu melakukan proses coaching pada hari ini ya kan Bu, Ibu sudah siap melakukan coaching hari ini? Siap Bu, insya Allah. Iya, sebelum melakukan coaching hari ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu? Boleh Bu. Iya, yaitu di mana pelaksanaan Ibu dengan nanti pelaksanaan coaching nanti antara coach dengan coachee, adapun rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti ya Bu ya, di mana nanti di situ Ibu harus melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ataupun seperti mendengarkan aktif atau menghadirkan penuh seperti itu ya Bu, di mana coachee dapat melakukan kemitraan ataupun kekreatifan mendengarkan penuh, proses kreatifan maksimal mungkin sebelum melakukan observasi sedikit ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Boleh Ibu? Boleh Bu. Iya. Yang pertama yaitu kompetensi apakah yang akan ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Ibu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu ya.
itulah kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya Bu ya, di mana tadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga ini, kompetensi yang tiga ini, manakah yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang ingin lebih spesifik ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Bu, berarti mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif gitu ya Bu ya, itu yang akan Ibu kembangkan ya Bu. Baik, saya akan bertanya lagi ya Bu ya, yaitu kira-kira indikator apa yang akan Ibu capai? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara dan juga langkah-langkahnya. Baik Ibu ya, sepertinya Ibu sudah menemukan ya Bu ya ketercapaian apa yang harus Ibu lakukan nanti. Mungkin Ibu sudah menemukan atas solusi permasalahan yang dialami coaching nanti ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silakan Ibu, proses coachingnya sudah bisa dilakukan Ibu sebaik-baiknya ya Bu ya, Ibu lakukan. Terus nanti proses coaching itu sampai selesai, sesudah selesai nanti Ibu melakukan coaching, kita ngobrol kembali lagi ya Bu ya, Bu Yeti. Ya Bu, ya. Ya, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bu. Selamat siang Bapak Mariono. Selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak Mariono, saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu ya Pak, mau menceritakan apa Bapak ya Pak? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Bu. Kita ada waktu 15-20 menit ya Pak ya. Silakan Bapak Ono mau menceritakan apa? Ini Bu, di sekolah saya itu saya melihat siswanya kayak bosan Bu untuk belajar di kelas itu, karena saya amati rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton gitu. Artinya pembelajaran yang metode ceramah gitu ya sekarang Bu ya. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah Bu ya. Misalnya Infokus, sekolah juga ada lapangan yang luas, kan itu bisa dijadikan media pembelajaran Bu. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan itu Bu. Baik Pak, berarti di sekolah Bapak masih banyak ya Pak ya guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak ya? Ya betul Bu, belajar yang dengan metode ceramah itu aja Bu ya. Nah, jadi siswa kita bosan dan agak malas gitu Bu. Jadi mereka kurang antusias untuk belajar Bu. Baik Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan pada percakapan kita di siang hari ini Pak? Oh, itu kan saya ingin ada perubahan Bu di sekolah saya, di kelas saya Bu ya. Setidaknya sedikit terlihat perubahan dari cara pembelajaran yang menarik, kemudian metode pemanfaatan media pembelajaran, sarana-sarana yang ada di sekolah Bu. Oh, jadi Bapak Maniono ingin adanya perubahan-perubahan ya Pak dengan dari cara mengajar guru-guru ya Pak ya? Ya Bu, betul Bu. Nah, Bapak Mariono, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Bapak? Perubahan yang menuju yang lebih baik lagi ya, seperti penggunaan metode pembelajaran di kelas, kemudian model yang bervariatif, pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu loh. Ya, berarti pembelajaran yang variatif ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu levelnya 10 ya Pak ya? Ya Bu. Kira-kira di sekolah Bapak levelnya sudah sampai di mana ya Pak? Mungkin levelnya 5 kali Bu ya, karena masih banyak guru-guru yang belum menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah Bu, sesuai dengan pengembangan diri menggunakan teknologi, kemudian PowerPoint, Canva,
Inquisite, Google Form, tapi sebagian besar masih belajar gitu-gitu lah Bu, belum ada perubahan yang signifikan ya Bu ya. Kemudian menggunakan metode ceramah dan tidak banyak pengembangan dalam pembelajarannya Bu. Baik Pak, kira-kira nih level berapa sih yang Bapak inginkan dari rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Sepertinya Bu nggak terlalu banyak sih, cuman karena saya masih berusaha untuk ada perubahan itu, pengennya di level 7 Bu ya, nanti dari 5 ke 7 gitu lah Bu. Karena di sini banyak juga yang guru-guru yang sudah senior Bu ya, tapi bingung cara menggunakannya Bu. Kalau begitu, sekarang langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru untuk melakukan perubahan yang ada di pembelajaran yang ada di sekolah Bapak seperti apa ya Pak? Mungkin yang pertama saya akan berdiskusi ya Bu, permasalahan ini kepada semua rekan kerja saya Bu, guru teman-teman saya Bu ya, tentang keinginan saya supaya ada perubahan pembelajaran Bu, kemudian melakukan pendampingan individual ya, terus melakukan mentoring Bu. Ya, mentoring ya Pak ya. Ya, Bu. Selain mentoring, adakah strategi lain yang akan Bapak lakukan untuk melakukan perubahan pada rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Sepertinya pelatihan workshop gitu lah Bu, untuk semua guru. Baik, kira-kira Pak, tadi ada mentoring ya Pak ya, kemudian ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini metode dan strategi yang mana Pak? Yang pertama mentoring dulu Bu ya, karena mentoring itu kan prasarannya kan pengen ada perubahan Bu ya. Jadi kalau yang pelatihan ini kan butuh biaya besar Bu ya, tuntutan yang besar dari sekolah itu sepertinya belum ada, dan mentoring ini benar-benar melakukan perubahan lah Bu. Baik Pak, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman Bu ya, dia juga jago IT Bu. Nah, bisa membantu saya dalam menyampaikan konsep yang sama untuk melakukan perubahan itu dengan rekan saya yang bisa juga membantu melakukan mentoring tersebut. Baik ya Pak Mariono, nantinya Bapak melakukan kolaboratif dengan guru-guru yang lain juga ya Pak? Iya Bu. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung coaching kita ini ya Pak ya. Dari percakapan ini apa-apa saja yang sudah Bapak dapatkan? Saya sedikit mempunyai gambaran Bu, bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah, memberikan dampak pada rekan-rekan ini Bu ya, untuk perubahan dalam penyampaian materi dengan cara mentoring. Wah, saya sepertinya tidak sabar menunggu cerita-cerita lagi dari Bapak ya Pak ya. Kalau Bapak nanti sudah melakukan mentoring ya Pak ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Percakapan kita mungkin di lain waktu kita bisa mengobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya atas kesempatan dan waktunya yang sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu ya, dan membantu saya untuk mencari solusi permasalahan saya yang ada di kelas maupun di sekolah. Sama-sama ya Pak ya. Tetap semangat ya Pak. Ya Bu. Selamat siang Pak Yono. Selamat siang juga Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu Yeti, sepertinya sudah melakukan coaching ya Bu ya. Sepertinya pelaksanaan coaching dengan coach kayaknya berjalan dengan baik ya, lancar-lancar ya Bu ya. Iya, berjalan dengan lancar Bu. Iya, nah setelah melakukan observasi antara coach dengan coachee, di mana tadi ada sedikit saya akan bertanya sama Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Pertanyaan saya yaitu apa sajakah sudah yang Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator yang Ibu capai? Selama coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksinya, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu Bu. Iya, baik Ibu. Bagus sekali ya Bu ya. Sudah sesuai dengan alur cerita, di mana tadi menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus adanya rencana aksi dan tanggung jawab, seperti itu ya Bu ya.
Jadi sudah dapat di mana si Koci sudah dapat mencari solusi dalam permasalahannya itu ya Bu ya. Iya. Terus satu lagi yang akan saya tanyakan ya Bu ya. Kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan nantinya yang pada saat melaksanakan coaching lagi nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu Bu tentang presence, yaitu kehadiran dengan penuh, yang mana mungkin tadi saya tidak melakukannya dengan teknik stop seperti itu Bu. Saya ingin mengembangkan presence. Iya, bagus sekali ya Bu Yeti ya, luar biasa. Itu nanti rencana Ibu di mana tadi melakukan kehadiran penuh dengan atau present seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu dapat melakukannya dengan baik ya Bu. Terima kasih ya Ibu Yeti sudah melakukan tanya jawab dengan saya. Mudah-mudahan nanti dari berikutnya Ibu tetap semangat ya Bu ya dalam melakukannya. Saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Semangat ya Bu Yeti. Ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu Yeti. Terima kasih kembali Bu.